Indonesia kembali kedatangan partai politik baru. Partai Gerakan Rakyat lahir dari organisasi massa dan langsung dikaitkan dengan Anies Baswedan. Dan di tengah turunnya kepercayaan publik pada partai, pertanyaannya sederhana, ini suara baru rakyat atau hanya kendaraan politik lama dengan nama baru? Malam ini kita dengar dan uji arahnya bagi demokrasi Indonesia bersama Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat, dan juga Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Baik, siap. Saya mungkin ke Bang Sahrin terlebih dahulu. Bang, banyak Siap. partai lahir dari ormas, lalu apa yang membuat Partai Gerakan Rakyat benar-benar berbeda, Bang? Bukan sekedar ganti baju politik saja. Bang Sahrin, silakan. Ya, yang pertama adalah bahwa kalau kita lihat dari proses kelahirannya, ada satu perbedaan mendasar yaitu bahwa Gerakan Rakyat ini lahir dari kelompok-kelompok relawan. Kelompok-kelompok relawan yang pada tahun 2023 sudah mulai menyusun kekuatannya untuk mendukung kepresidenan calon presiden Anies pada saat itu. Dan ketika ada kesadaran untuk bersatu, mengorganisir diri, maka terjadilah yang disebut dengan Persatuan Gerakan Rakyat atau Sinergi Gerakan Rakyat yang pada tahun 2023 bersepakat untuk melakukan kegiatan bersama dalam bentuk workshop kegiatan rakyat yang dilakukan di 88 titik se-Indonesia pada saat itu di 2023 dan 2024. Nah, setelah itu bahwa kontestasi telah selesai, ada begitu banyak potensi yang telah dibangun karena Gerakan Rakyat pada saat pemilihan presiden menata struktur. Nah, penataan struktur inilah yang akhirnya pada tahun 2024 di bulan Oktober ada kesepakatan untuk membangun kekuatan ini yang tadinya basisnya adalah kerelawanan. Nah, dibangun dengan basis keorganisasian dengan berbadan hukum formal. Artinya bahwa ada pelembagaan cita-cita, ada pelembagaan metodologi perjuangan. Nah, setelah itu pada tahun 2025 bulan Februari dideklarasikanlah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum formal atau berbadan hukum perkumpulan yang disebut dengan Gerakan Rakyat. Nah, penataan ini tentunya menjadi sesuatu hal yang mendasar sehingga ketika melihat bahwa kekuatan struktural apa yang menjadi potensi syarat dan sebagaimana macamnya, kita melihat bahwa tidak cukup dengan organisasi kemasyarakatan. Untuk bisa memiliki otot dan kekuatan politik, maka tentunya harus berbadan hukum partai politik. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa Gerakan Rakyat akhirnya menetapkan untuk mendirikan partai politik. Baik, Bang Adi, dari relawan menjadi ormas, kemudian jadi partai politik, ini menandakan demokrasi Indonesia sehat atau justru sebaliknya gitu dengan hal-hal tersebut? Bang Adi nampaknya masih di mute, Bang. Ya, saya kira di negara kita ini adalah sebuah negara yang cukup menyediakan ruang terbuka kepada siapapun untuk mendirikan sebuah partai politik karena itu dijamin oleh undang-undang dan saya kira sudah begitu banyak sejak pemilu langsung 2004 hingga saat ini partai-partai politik baru selalu bermunculan. Bagi saya itu adalah cukup menyehatkan dalam iklim demokrasi kita. Cuman yang menjadi problem serius itu adalah karena untuk menjadi partai peserta pemilu tentu bukan perkara mudah. Kalau hanya sebatas ingin mendirikan partai politik, siapapun bisa mendirikan. Tapi kalau sudah bicara tentang upaya untuk bagaimana misalnya menjadi peserta pemilu, saya kira harus melalui dua jalur terjal, yaitu adalah verifikasi administrasi dan kemudian verifikasi faktual. Sudah begitu banyak partai-partai politik baru bermunculan, tapi ketika verifikasi faktual dan administrasi berguguran di tengah jalan. Dan bahkan partai yang dimiliki oleh Bang Haji Roma Irama, kalau tidak salah, Partai Idaman juga kan tidak lolos verifikasi, sehingga tidak menjadi partai peserta pemilu. Nah, tapi bagi saya konteksnya kemudian menjadi beda, karena di 2029 ini sudah tak ada lagi yang disebut dengan ambang batas presiden 20%. Jadi setiap partai politik kalau sudah dinyatakan sebagai partai peserta pemilu oleh KPU, maka otomatis dia bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden untuk bertanding di Pilpres. Saya turut meyakini kenapa at the end misalnya partai
gerakan rakyat ini dideklarasikan tentu sebagai upaya untuk menjadi bagian dari peserta pemilu karena sudah tak ada lagi yang disebut dengan rezim ambang batas 20%. Oke. Mhm. Jadi nanti kalau sudah lolos verifikasi faktual, ini Partai Gerakan Rakyat, verifikasi administrasi, maka siapapun yang mau diusung, ya pastinya salah satunya adalah Pak Anies Baswedan, itu sudah bisa mencalonkan diri. Beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu harus diusung oleh partai dan gabungan partai politik yang mencapai 20%. Jadi Mhm. hari ini kita akan menyaksikan betapa di 2029 nantinya rasa-rasanya akan begitu banyak calon yang bermunculan karena syaratnya cukup mudah dan cukup sederhana, cukup Baik. menjadi partai peserta pemilu. Sepertinya itu yang Ya. coba untuk di-challenge oleh kawan-kawan di Partai Gerakan Rakyat. Bang Syahrin, kalau tadi saya kira Bang Adi adalah mengaca pada partai idaman Rima Irama gagal di tengah jalan gitu, dan seberapa pede sebenarnya Partai Gerakan Rakyat bisa maju terus di kontemplasi ini, dan partai ini kan bisa dikatakan lekat dengan nama Anies Baswedan, bahkan Anies mendapatkan KTA 001 gitu di sana gitu, dan apakah partai ini bisa dikatakan juga sebagai partai untuk rakyat atau partai yang dibangun untuk satu tokoh aja nih, Bang Syahrin? Ya, yang pertama tadi terkait dengan bagaimana kans Partai Gerakan Rakyat untuk mengikuti kontestasi pemilu misalnya. Memang kita tahu bahwa untuk bisa menjadi partai peserta pemilu itu harus melakukan didahului sebelumnya oleh verifikasi faktual oleh KPU. Dan untuk bisa mengikuti verifikasi faktual harus sebelumnya memiliki badan hukum partai politik. Ya. Dan untuk bisa mendapatkan badan hukum partai politik, ya syaratnya tadi itu ada 100% DPW, 75% DPD, dan 50% DPC. Nah, bagaimana dengan Gerakan Rakyat? Nah, Gerakan Rakyat kenapa memiliki optimisme yang kuat? Karena satu, pada tahun 2023 dan 2024 Pilpres kemarin, gerakan kerelawanan yang bergabung secara keseluruhannya itu di Gerakan Rakyat pada saat kontestasi Pilpres yang mendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin, ini membangun struktur hingga menjangkau kelurahan, desa, dan bahkan beberapa TPS. Yang kedua, setelah dilantik menjadi, dikukuhkan atau dideklarasikan menjadi organisasi kemasyarakatan, kita memiliki program sepanjang tahun 2025 yang kita sebut dengan Pancakarya. Nah, salah satu poin dari Pancakarya atau poin pertama dari Pancakarya itu adalah pembangunan struktur organisasi. Dan sampai terakhir, kita memiliki optimisme itu karena struktur organisasi kita itu menjangkau hingga DPD ataupun kota kabupaten sampai dengan kecamatan. Dengan mengusung Pak Anies sebagai tokoh utama itu dicalonkan sebagai presiden nanti gimana, Bang? Ya, justru itu. Cukup pede di sana gitu, secara realistis. Ya, karena untuk bisa mencalonkan Pak Anies sebagai calon presiden, kan Gerakan Rakyat harus menjadi partai peserta pemilu. Ya. Nah, untuk bisa menjadi partai peserta pemilu, memang ada yang disebut dengan verifikasi faktual. Ya. Nah, tapi kan sebelum itu kan harus dulu menjadi badan hukum partai politik. Gerakan Rakyat baru tanggal 18 Januari kemarin menetapkan untuk mendirikan partai politik. Tentunya PR bagi Gerakan Rakyat saat ini adalah PR mendapatkan badan hukum partai politik. Dan yang kedua adalah PR untuk menghadapi verifikasi faktual untuk mendapatkan tiket sebagai peserta pemilu. Bang Syahrin, ini kan kalau kita secara realistis, Pak Anies ini kan gagal di Pilpres kemarin gitu kan. Dan seberapa pede sebenarnya Partai Gerakan Rakyat ini bisa menggolkan Pak Anies gitu dengan kondisi tersebut? Ya, jadi sebelum itu kita kan melihat bahwa potensi Pak Anies pada Pilpres 2024 kemarin mengantongi 24,9, hampir 25%. Yang kedua ada basis pemilih sekitar 40 juta. Nah, tentunya ini kan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai modal elektoral yang signifikan. Nah, dengan adanya struktur politik Partai Gerakan Rakyat ini yang menjangkau hingga ke bawah, dan instrumen kader yang sedang kita bangun, kita memiliki optimisme untuk bisa melipat gandakan kekuatan yang ada sebelumnya. Nah, namun betul bahwa kita sedang menghadapi satu problem tantangan administratif ke depan untuk menjadi partai politik. Nah, inilah saya kira yang menjadi PR utama bagi Partai Gerakan Rakyat, yaitu tantangan aspek administratif untuk memiliki badan hukum partai politik, dan yang kedua mendapatkan
tiket untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihat seberapa besar change dari partai baru ini, apalagi yang mengusung Pak Anies yang kita tahu sama-sama menjadi tokoh yang berseberangan dengan pemerintah saat ini, Bang Adi? Ya, saya kira sebenarnya Partai Gerakan Rakyat ini memiliki dua kekuatan penting. Pertama tentu adalah figur Anies Baswedan yang saya kira dalam Pilpres kemarin memiliki modal politik yang relatif signifikan. Sebut saja sekitar 25%. Kalau didiskon separuhnya ada sekitar 12,5% yang masih bisa diyakinkan untuk menjadi bagian dari Partai Gerakan Rakyat. Minimal untuk jadi kader, menjadi pengurus, sebagai syarat untuk administratif ya, mendaftarkan diri ke KPU untuk peserta pemilu. Nah yang kedua tentu saja adalah kalau kita mau jujur ya modal besarnya ya karena memang soal bagaimana perjuangan politik ke depan itu sebenarnya relatif lebih longgar dalam arti publik secara umum per hari ini ada sekitar 80% masih belum menentukan sikap soal partai politik apa yang akan dipilih. Jadi rata-rata secara umum masyarakat kita itu berjarak dan tidak teridentifikasi sebagai bagian dari partai politik tertentu. Baik. Ini tentu ceruk pemilih yang cukup luar biasa yang mestinya bisa dikapitalisasi oleh Partai Gerakan Rakyat ya untuk mendapatkan dukungan publik secara umum. Cuman ini semua uji materinya nanti adalah ketika daftar ke KPU, kemudian verifikasi administrasi, dan kemudian verifikasi faktualis. Itulah kemudian akan kelihatan apakah orang-orang yang selama ini memberikan dukungan politik ke Pak Anies Baswedan di pilkada ataupun pilpres itu secara otomatis misalnya berbondong-bondong secara formal untuk menjadi bagian dari partainya Bang Syahrin ini. Tapi di atas segala-galanya, selamat kepada Bang Syahrin, sudah siap untuk bertempur menjadi kontestan pemilu di masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Ini ngomongin masalah bertempur gitu kan, kita sama-sama sekarang kan koalisi besar sekali gitu ya. Oposisi sangat kecil porsinya gitu. Dan kalau dari Mas Adi melihat seberapa besar sebenarnya kesempatan dari Pak Anies ini untuk bertarung di pemilu nanti gitu dengan diusung oleh Partai Gerakan Rakyat gitu. Ya, saya kira secara normatif per hari ini personifikasi politik Anies Baswedan adalah sosok yang outsider di luar kekuasaan dan sosok oposisi. Jadi ini tentu adalah ceruk yang cukup besar yang sebenarnya bisa dikapitalisasi, terutama bagi orang, bagi pihak-pihak yang kecewa terhadap kekuasaan, maka sangat mungkin dia itu diyakinkan menjadi bagian dari Partai Gerakan Rakyat bersama dengan Bang Syahrin dan Anies Baswedan untuk menjadi bagian dari partai ini. Akan jadi ancaman nggak ke pemerintahan sekarang kira-kira dengan munculnya sosok Anies dan didukung oleh kendaraan baru sekarang? Kalau ancaman ya saya kira setiap partai politik itu menjadi ancaman bagi yang lain. Ancaman dalam arti bisa saling mengalahkan satu sama yang lain. Tapi dalam konteks bahwa ada kelompok oposisi, ada Anies, ada Gerakan Rakyat, bagi saya ini adalah iklim yang cukup terbuka dalam demokrasi sehingga ada check and balance. Bisa dibayangkan kalau semua partai politik menjadi bagian dari koalisi pemerintah, maka bisa dipastikan suara-suara lantang dan suara-suara keras itu tidak terdengar. Maka tidak mengherankan dalam rakernas yang dilakukan oleh kawan-kawan Partai Gerakan Rakyat beberapa hari yang lalu, statement Anies cukup keras ya, mengkritik bagaimana persoalan deforestasi, soal bagaimana kerusakan lingkungan itu yang jelas-jelas itu dilakukan secara legal. Bagi saya itu adalah satu positioning politik yang sengaja dijelaskan oleh Anies sebagai pihak yang siap ya untuk berbeda secara diametral dengan pemerintahan hari ini. Dan itu sah secara demokrasi. Ya. Baik, saya ke Mbak Sarin. Mbak Sarin, mungkin ini pertanyaan cukup menarik. Mbak Sarin, kalau lihat, mengusung Pak Anies di sana gitu, yang kita tahu sama-sama banyak mengkritisi kebijakan pemerintah sekarang. Dari partai sendiri, nantinya akan ikut di pemerintahan sekarang, kekuasaan sekarang, atau justru akan mengawasi nih sebenarnya pemerintahan sekarang? Arahnya akan kemana kira-kira Bang Syahrin? Kita kan sudah jelas positioning kita itu bersama dengan Anies Baswedan. Partai Gerakan Rakyat tentunya menjadi bagian dari Anies Baswedan dan Anies Baswedan menjadi bagian dari Partai Gerakan Rakyat. Nah oleh karena itu positioning terhadap pemerintahan kita memang belum menjadi bagian dari kekuatan parlemen. Tapi bahwa peran-peran Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan bila kita melihat ke belakang, Gerakan Rakyat menempatkan posisinya terkait dengan pemerintahan itu adalah bagian dari critical support. Kita banyak mengkritik hal-hal yang terkait dengan misalnya saja contoh bagaimana Gerakan Rakyat mengusulkan ataupun mendorong bencana Sumatera menjadi bencana nasional misalnya.
terus juga terkait dengan kasus yang kita pernah mati bersama, yaitu terkait dengan Tom Lembong. Ya. Yang kedua bahwa misalnya terkait dengan pemilihan langsung atau oleh DPRD, Gerakan Rakyat secara tegas menyatakan menolak pemilihan oleh DPRD. Artinya bahwa mendorong pemilihan melalui secara langsung. Nah, ini adalah bagian dari positioning kita. Nah, Oke. terkait dengan program-program yang orientasi rakyat, bahwa Gerakan Rakyat sebagaimana visi dan prinsip organisasi kita, yaitu selalu mendukung aspek-aspek ataupun program kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, ya tentunya ini selalu didorong. Nah, Baik, ini yang kita baik. sebut positioning, Bang. melakukan kritikal ketika pada posisi-posisi yang kita anggap itu Baik. tidak sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi publik, Baik. dan mendukung apa yang kira-kira kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Bang Sari, ini banyak yang khawatir sebenarnya mensangsikan bahwa banyak pengurus dari Gerakan Rakyat ini adalah muka-muka lama gitu di sejumlah partai gitu. Bagaimana komitmen untuk tetap menjadi pengawas kekuasaan saat ini? Ya, saya kira bahwa bila dilihat secara entitas personal mungkin banyak dari berbagai macam partai. Karena kita tahu bahwa partai-partai sudah lama hadir, sementara Partai Gerakan Rakyat ini adalah sesuatu hal yang baru. Dan tentunya Ya. sumber rekrutmennya tentunya bagi orang-orang yang mungkin pernah memiliki identitas partai sebelumnya. Namun yang harus dilihat adalah sikap organisasi. Nah, bagaimana sikap partai dalam menyikapi dinamika ataupun aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan ataupun sikap negara. Nah, sehingga yang harus dilihat adalah sikap organisasi ataupun sikap partai. Nah, disinilah yang kita memiliki optimisme bahwa dengan basis platform, dengan basis prinsip-prinsip yang dibangun oleh partai, maka tentunya kita sudah memiliki kacamata untuk menyikapi semua hal yang itu juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan kekuatan masyarakat sipil terhadap negara. Baik. Atmosfer ataupun suasana demokrasi ini harus kita tumbuhkan. Baik. Kita tumbuhkan itu artinya bahwa ada penyelenggara negara, ada yang melakukan kontrol terhadap jalannya negara. Nah, ini adalah sesuatu yang sehat bagi demokrasi kita. Baik, Mas Adi, dibutuhkan sesuatu yang sehat. Tadi Bang Sarin bilang gitu. Bang Adi melihatnya dalam kondisi politik sekarang yang dibutuhkan adalah partai baru atau gagasan-gagasan baru yang mencerahkan dunia politik saat ini. Ya, saya kira kalau secara prinsip soal gagasan, hampir semua partai politik memiliki irisan yang sama. Ya. Pastinya punya komitmen untuk mensejahterakan keadilan, Ya. menciptakan bagaimana distribusi ekonomi yang merata di seluruh lapisan masyarakat, ya, anti oligarki, anti politik tradisional, dan seterusnya. Saya kira kita sering mendengarkan itu dari hampir semua partai politik. Cuman Baik. yang menjadi Baik. problem serius itu adalah Mas kalau Adi, sudah menang bisa tahan pemilu, sebentar? biasanya agak berubah sikap politiknya. Mas Adi tadi disampaikan bahwa tiap partai politik yang baru pasti memiliki idealisme gitu ya untuk disampaikan gitu. Tapi seberapa rigid dan seberapa realistis idealisme tersebut bisa benar-benar dijalankan tidak hanya sebagai janji politik? Gimana Mas Adi? Ya, saya kira memang ada yang disebut dengan the science and the solen, sesuatu yang ideal dan sesuatu yang pada level praktis. Secara ideal tentu semua partai politik bermimpi apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang memang mencerminkan kehendak dan berpihak kepada rakyat secara umum. Ya. Tapi kan secara praktis, terutama misalnya ketika berkuasa ataupun ketika menjadi bagian dari kekuasaan, ada sesuatu yang memang tidak bisa dibantah. Misalnya soal kenaikan harga-harga, kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik, itu kan adalah sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh semua partai politik. Tapi kalau sudah dihadapkan pada satu realitas, di mana kebutuhan-kebutuhan pokok misalnya harus dinaikkan, tarif dasar listrik juga dinaikkan, itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang agak rumit. Karenanya bagi saya wajar jika partai politik itu dalam banyak hal, kalau sudah jadi pemenang menjadi bagian dari kekuasaan, seringkali apa yang dilakukan dengan hal-hal yang dikampanyekan itu sesuatu yang sifatnya terpisah dan bahkan cukup berjarak. Inilah yang kemudian menyebabkan kenapa identitas kepartaian di Indonesia itu cukup rendah, karena secara praktik hampir semua partai politik di negara kita itu sama, jual gagasan besar, jual gagasan-gagasan rakyat, tapi dalam praktiknya ketika menang dan berkuasa bukan berpihak kepada rakyat, tapi justru menyusahkan rakyat lah, kira-kira begitu.
Mas Adi, kalau kita melihat secara realistis ini kan Partai Gerakan Rakyat mengusung Pak Anies Baswedan yang kalah di Pilpres 2024 dengan gap yang cukup jauh gitu. Dan apakah dengan mengusung calon yang pernah bertarung di Pilpres namun kalah ini masih cukup menarik bagi pemilih kita nih, Mas Adi? Ya, yang paling penting kan adalah bagaimana merawat stamina politik. Di negara kita ini kan pemilih kita sangat mudah untuk pindah ke lain hati, Oke. sangat mudah untuk mengubah bagaimana pilihan politik mereka. Ya. Misalnya itu tercermin dalam pemilihan pileg ya, dulu misalnya 99 yang menang itu adalah PDIP, 2004 yang menang kemudian Golkar, 2009 Partai Demokrat, setelah itu PDIP kembali dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah menjadi salah satu contoh betapa memang secara umum pemilih kita itu sangat tergantung bagaimana sentuhan figur yang itu diaksentuasi oleh para kontestan dan para petarung termasuk oleh partai politik. Dan at the end sebenarnya yang menjadi penentu bagaimana pemilih itu akan memberikan dukungan politik ya biasanya menjelang pemilihan dengan sesuatu yang dianggap realistis, masuk akal, terutama hal-hal yang sifatnya logistik lah, termasuk juga soal sembako dan bantuan sosial. Ya itulah realitas politik pemilih kita hari ini. Baik, Bang Sarin terakhir dengan dialog kita, Bang. Kalau melihat meskipun masih terus mencoba untuk membenahi ataupun juga untuk meningkatkan terkait dengan administrasi untuk bisa maju di pemilu nanti, seberapa kuat dan seberapa besar harapan dari partai sendiri dalam mengusung Anies Baswedan dan apa yang akan coba disampaikan untuk merubah atau mentwist persepsi masyarakat yang disampaikan oleh Mbak Dia tadi supaya ini masih menjadi pemikat untuk dengan menggandeng Mas Adis dan juga membesarkan nama dari Gerakan Rakyat sendiri. Baik, yang pertama adalah bahwa dari sisi proses kita melihat bahwa ini betul-betul partai politik yang lahir dari dinamika relawan. Dari relawan kemudian dari menjadi organisasi kemudian mendirikan partai politik. Artinya bahwa ini merupakan sesuatu yang dilahirkan oleh sebuah kekuatan yang berbasis masyarakat. Nah, kami melihat bahwa partai yang dibangun dengan prinsip-prinsip transparansi, prinsip-prinsip meritokrasi, dan gotong royong yang sebagaimana yang dibangun oleh Gerakan Rakyat ini, kami melihat itu adalah bagian dari harapan yang juga saat ini dirindukan oleh publik. Kita tahu bahwa kepercayaan terhadap partai politik memang sedang rendah. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran Partai Gerakan Rakyat ini harapan kita bahwa ini menjadi bagian dari untuk membangun kekuatan bersama di antara semua kekuatan masyarakat yang ada. Nah, harapan kita dengan persepsi dan juga karakter yang dibangun oleh partai ini kita melihat bahwa ada sebuah harapan masyarakat terhadap hadirnya sebuah kekuatan politik alternatif. Nah, tentunya Gerakan Rakyat adalah sebuah entitas baru, masih perlu diuji masa depannya, masih perlu diuji perjalanannya. Nah, kita ingin belum bisa menyatakan banyak hal kepada masyarakat, kita ingin diuji perjalanan kita nanti ini. Apakah Gerakan Rakyat ini konsisten? Apakah gerakan ini berada pada garis rakyat? Inilah yang tentunya tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, tapi harus disampaikan dengan tindakan dan sikap-sikap politik ke depannya. Nah, kita ingin masyarakat menjaga dan melihat, memantau perkembangan yang sedang dibangun oleh Gerakan Rakyat. Nah, harapan kita bahwa apa yang dirasakan oleh rakyat ini juga yang akan direfleksikan oleh Partai Gerakan Rakyat. Nah, sehingga bertemu antara apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi refleksi dan perwujudan yang dibangun oleh Gerakan Rakyat. Pertemuan antara harapan dan kenyataan partai politik yang kita bangun oleh berbasis Gerakan Rakyat ini, harapan kita adalah ada titik temu antara harapan publik dengan apa yang kita hadirkan sebagai sebagian dari sebuah kekuatan partai politik baru. Baik, terima kasih Bang Sahrin dan juga Mas Adi elaborasinya terkait dengan Partai Newbie cukup realistis kan mengusung Anies Baswedan. Terima kasih sekali lagi dan selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergerakan harga emas dunia pada pekan ini diperkirakan masih akan berlangsung fluktuatif dengan kecenderungan akan tetap menguat. Tetap di Prime News.